Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menepis sorotan media asing yang menyebut kondisi Ibu Kota Nusantara IKN berpotensi menjadi kota hantu lantaran progres konstruksi yang melambat dan perpindahan ASN di IKN yang belum mencapai target awal. Purbaya meminta publik agar tidak perlu takut dengan prediksi media asing yang dinilainya sering salah. Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN yang akan menjadi ibu kota politik 2028 menjadi sorotan media asing The Guardians. Media asal Inggris itu memprediksi IKN akan menjadi kota hantu. Mereka menyoroti gedung-gedung pemerintah yang dibangun masif, namun masih belum digunakan. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa meminta tak usah menghiraukan ramalan dari pihak luar tersebut. Menurut bendahara negara itu, pembangunan IKN terus berjalan dan bahkan pemerintah sudah menyetujui bahwa swasta boleh membangun perumahan di sana. Apalagi jika kondisi ekonomi terus membaik, dana pemerintah akan terus mengalir mendukung IKN. Rasanya sih nggak akan jadi kata hantu. Tapi kalau ekonominya dia bagus, uang saya akan banyak nanti. Jadi Anda nggak usah takut. Jadi jangan dengar prediksi siapa orang luar. Itu sering salah kok. Tapi Bapak ada rencana nggak Pak nambahin anggaran buat IKN Pak? Yang jelas yang udah kita setuju adalah perusahaan swasta yang bangun rumah di sana kan. Itu harusnya udah mulai jalan untuk pembangunan rumahnya. Nanti baru kalau perlu tahun-tahun berikutnya ada dana pemerintah kita keluarin lagi. Tapi yang jelas kita udah setujuin yang swasta membangun rumah di sana. Ada beberapa perusahaan gitu. Tapi ya gitu. Jadi sepertinya nggak berhenti, masih jalan terus. Tapi nggak secepat yang kita ikut sama Pak Presiden aja seperti apa. Sementara Otorita Ibu Kota Nusantara sudah memulai pembangunan fisik tahap kedua, yakni Kompleks Perkantoran Legislatif dan Yudikatif. Hal ini sesuai dengan Perpres nomor 79 tahun 2025 yang berisi pemutakhiran rencana kerja pemerintah tahun 2025. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimulyono menyebut proses pembangunan kedua kompleks tersebut diperkirakan memakan waktu 25 bulan dimulai pada November 2025. Sedangkan untuk Plaza Yudikatif dan tadi itu Pak, untuk pengerjaannya dan prosesnya untuk saat ini sudah masuk beberapa persen? Oh, itu baru tanda tangan kontraknya besok, hari Jumat. Tapi mudah-mudahan bisa lebih cepat kita startnya. Secara overall, IKN pembangunan fisiknya sudah berapa persen, Pak? Kalau yang dilanjut, yang tahap 2 ya. Tahap 2 yang sudah mulai itu rata-rata sudah 70%. Dan kemudian yang tadi Yudikatif Legislatif, insya Allah kita akan mulai tanda tangan kontrak hari Jumat dan November. Otorita IKN menegaskan pembangunan IKN terus maju tanpa ragu dalam rangka mencapai target sebagai ibu kota politik tahun 2028. Basuki menegaskan bahwa pembangunan IKN telah memasuki tahap yang tak bisa lagi mundur. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa merespon pemberitaan media The Guardian yang menyebut IKN berpotensi menjadi kota hantu atau ghost city. Purbaya meyakini bahwa pembangunan IKN masih terus berjalan. Kita akan langsung membahasnya bersama analis kebijakan publik Ahmad Nur Hidayat. Mas Ahmad, selamat malam, apa kabar? Selamat malam Mas Iqbal, kabar baik. Semoga selalu sehat. Mas Ahmad, berbicara tentang IKN, ini kan sebenarnya spiritnya dari awal bagus dan kita apresiasi itu ya. Upaya untuk memindahkan ibu kota yang selalu dihantui dengan masalah polusi, macet dan juga ancaman tenggelam. Nah, tapi sekarang masalah-masalah yang menghantui itu justru dikhawatirkan disorot oleh media asing, malah justru bisa berpotensi menjadi kota hantu di IKN atau Nusantara ini. Jadi sebenarnya apa yang harus diprioritaskan pemerintah yang sudah menepis itu tidak benar, Mas Ahmad? Ya, saya kira pemerintah sedang membangun satu narasi yang optimis ya, bahwa IKN ini akan berfungsi begitu ya, meskipun banyak juga tuduhan ya, tidak hanya dari publik dalam negeri ya, tetapi juga publik luar negeri sebagaimana tadi diceritakan bahwa ini akan menjadi satu kota yang useless ya, atau dikatakan kota hantu lah, kota yang tidak ada aktivitas manusia di situ. Nah, saya kira ini satu hal yang menarik ya, karena
tentunya pemerintah ingin menepis ya satu counter yang mengatakan bahwa IKN ini tidak bermanfaat. Dan saya kira kalau kita melihat anggaran APBN yang sudah dimasukkan di dalam IKN ini kan kita mencatat dari tahun 2022 ya sampai tahun 2024 katakanlah periode Pak Jokowi itu ada sekitar 89 triliun lebih yang sudah dimasukkan. Dan Pak Prabowo itu menyampaikan komitmennya di tahun 2025 sampai 2029 itu kira-kira ada tambahan 48,8 triliun. Artinya kalau dilihat dari size ini kontribusi APBN ini sudah melampaui dari 20%, Mas Iqbal. Bisa jadi ini adalah satu sinyal optimis bahwa pemerintah tetap ingin melanjutkan IKN ini. Tetapi ada sinyal lain yang saya menangkap, Mas Iqbal, diantaranya adalah ini sudah melampaui dari apa yang direncanakan di awal. Ingat bahwa membangun IKN ini ya inisiator mengatakan hanya maksimal 20% dari APBN. Kalau 20% dari 466 yang disebutkan angkanya itu kan sekitar 48. Nah itu sebetulnya sudah selesai. Sebetulnya sekarang ini diperlukan adalah investasi yang sifatnya adalah bukan APBN, yaitu pihak swasta, apa yang disebut dengan KPBU itu, kerjasama badan usaha dan investor begitu. Dan saya kira ini sedang dibangun ya semangat optimisme itu. Tetapi kita harus ingat ya bahwa keinginan untuk membangun IKN harus juga sejalan dengan kemampuan fiskal kita, Iqbal. Kita tahu bahwa fiskal kita ini sedang mengalami satu katakanlah efisiensi. Ya, kenapa? Karena banyak program yang menghabiskan anggaran APBN yang itu sudah menjadi program prioritas, misalkan MBG dan sebagainya. Nah, sementara IKN ini ya kelihatannya adalah trade off ya antara mau berinvestasi di IKN dengan segala problematikanya atau kemudian memenuhi apa yang disebut dengan program yang dibutuhkan rakyat seperti MBG dan sebagainya. Dan disinilah kemudian ada kesan ya yang kemarin itu bahwa IKN ini sepertinya masuk dalam pandangan fiskal ya Mas Iqbal, ini dalam program wait and see begitu. Jadi tidak ada satu anggaran seperti halnya periode yang lalu ini akan digempur gitu ya. Yang ada adalah ini adalah balancing dari fiskal kita. Dan saya kira itu satu hal yang wajar kalau kita melakukan. Sepertinya belum ke IKN ya Mas Ahmad kalau kita berbicara soal alokasi anggaran, tapi ke program-program lain yang dinilai lebih penting. Nah, apakah ini artinya pernyataan dari Menteri Keuangan Purbaya ini cukup membangun optimisme kalau yang Anda sebut tadi? Tapi apakah perlu kehadiran dari pemerintah pusat secara simbolis ke IKN itu untuk menunjukkan political will dari pemerintah bahwa IKN harus jalan terus, Mas Ahmad? Ya, saya kira itu sudah dilakukan dan terus dilakukan ya. Setidaknya ada komitmen dari Pak Basuki tadi disampaikan bahwa ada rencana pembangunan legislatif dan yudikatif ya. Secara nominal mungkin angkanya 3 triliun kurang lebih begitu ya, dan ini akan dibangun. Dan ini satu sinyal yang berikutnya yang menunjukkan komitmen pemerintah serius dalam mengembangkan IKN. Hanya saja persoalannya adalah ternyata ini tidak cukup dibeli oleh investor ini, Mas Iqbal. Kan idealnya adalah ini kota tidak bisa hanya menggunakan APBN, ini harus didatangi oleh para investor baik itu dalam negeri maupun luar negeri, sehingga ini berjalan sesuai dengan perencanaan awal. Dan memang kalau seandainya kalau kita bicara saat ini hanya katakanlah ya mayoritas adalah APBN, ya memang bisa jadi karena memang desainnya adalah circle utama dulu. Tetapi yang saya ingin sampaikan adalah sebaiknya ya pemerintah juga berhati-hati dalam memutuskan ketika ingin menerapkan mencairkan APBN untuk IKN. Karena apa? Tadi disampaikan bahwa ini proyek ini kelihatannya harus masuk ke waiting list di antara program-program prioritas Pak Prabowo. Mas Ahmad, dan kalau masuk program berbicara soal sebentar ya Mas, soal ini apa? Tadi investasi. Nah, ini kan sebenarnya yang dilakukan pemerintah upayanya sudah sangat besar sekali, bahkan ditawarkan langsung oleh kepala negara pada saat itu bagi para investor diundang semua ayo berinvestasi di IKN. Tapi kenyataannya kan
belum mencapai target lah ya. Dan faktanya di lapangan, The Guardian tidak hanya sebatas menulis saja, tapi juga wawancara dengan orang-orang yang tinggal di sana. UMKM tahun ini bisa dibilang banyak yang turun pendapatannya hingga 50%, belum lagi homestay yang tadinya penuh kosong, kemudian banyak usaha yang tutup. Nah ini kan artinya infrastruktur sudah siap, ada istana, ada hunian kementerian, gedung-gedung sudah siap. Tapi artinya ekosistem dan warga di sana belum bisa hidup sebagaimana layaknya sebuah kota. Nah jadi apa yang harus dievaluasi dari itu, Mas? Supaya tidak berakhir seperti Naypyidaw misalnya kalau kita melihat kasus di Myanmar ya. Iya, saya kira banyak ya contoh ibu kota yang pindah, ada yang tidak berhasil, tetapi ada juga yang berhasil ya. Saya kira tergantung bagaimana perencanaannya, itu yang pertama. Yang kedua juga bagaimana ekosistem dari geopolitik ya, yang kemudian mempengaruhi investor. Dan memang sayangnya ya di IKN ini direncanakan di periode di mana ternyata geopolitik itu mengalami satu intensitas yang tinggi. Dan ingat ya, investor itu kan bicaranya adalah security dulu yang pertama gitu ya. Dan ini saya kira memang desain awalnya kan ini kan ada investor besar ya yang disebut awalnya adalah SoftBank dan kemudian berbagai negara termasuk Timur Tengah, China ya, yang memang awalnya niat ya, tetapi karena faktor geopolitik ini yang kemudian akhirnya mereka memutuskan untuk menunggu atau menunda begitu ya. Yang saya kira ini yang menjadi faktor yang perlu diperhatikan, karena ketika kita mengharapkan pembangunan kota yang ideal itu adalah investasi dari non negaranya banyak, dan kemudian ternyata kita dihadapkan satu pilihan investasi yang tadi dijanjikan itu tidak datang juga, ya berarti kita harus melakukan satu perubahan desain, Mas, menurut saya. Dan saya kira ini sudah ada satu rencana, dikatakan awalnya kita mau pindah IKN kan di tahun 2025, tapi kan kemudian ASN tidak jadi ke sana karena berbagai hal. Kemudian ditetapkanlah di tahun 2028 IKN menjadi ibu kota politik, dan saya kira itu juga pun nanti akan dievaluasi. Apabila ibu kota politiknya belum siap, ya bisa jadi ya menurut saya secara logis ini harus ditunda juga. Mas Ahmad, kenapa saya bertanya ini? Karena pada tahun 2014 lalu kebetulan juga berkesempatan Metro TV mengikuti kunjungan Pak SBY ke Naypyidaw, Myanmar. Saat itu kondisinya bisa dibilang banyak bangunan megah, tapi kosong semua. Kemudian 11 tahun kemudian sekarang saya cek di YouTube, ternyata kondisinya masih sama, Mas. Bayangkan 14 tahun kondisinya masih sama. Nah, kita tentu tidak ingin berakhir seperti itu ya, meskipun motivasi memindahkan ibu kota itu berbeda. Jadi dengan anggaran yang ada, tadi Anda juga menyebutkan perubahan desain, itu spesifiknya perubahan desain apa, Mas? Ya, saya kira begini, kalau kita tidak mau ya IKN ini menjadi kota hantu sebagaimana yang dikhawatirkan media-media lainnya gitu, saya kira ya kita harus realistis. Pertama, marilah kita melakukan evaluasi sejauh mana terutama otoritas IKN ya mampu menggandeng para investor-investor baik dalam negeri ataupun luar negeri. Apa sih yang membuat mereka ragu untuk investasi IKN ini? Nah, dari evaluasi inilah baru kemudian kita memikirkan skenario A, skenario B, skenario C. Ya, apakah kemudian skenario A yang pertama adalah ini akan benar-benar menjadi IKN yang sesungguhnya, ibu kota negara pindah dengan segala keterbatasannya. Kalau misalkan itu tidak terpenuhi, ya saya kira kita wajar kalau kemudian kita menawarkan plan B. Dan saya kira plan B-nya ini adalah kota yang terbatas, tanda kutip ya, mungkin seperti halnya kita punya istana di Tampang Siring Bali misalkan, atau di Cipanas, itu sebagai satu representasi dari pusat pemerintah, tetapi tidak daily functional, begitulah sebagai fungsi ibu kota. Dan saya kira kalau itu dilakukan plan B ini ya, pemerintah dan juga DPR saya kira harus mengakui bahwa ada satu perencanaan yang kurang tepat, dan ada undang-undang yang kemudian undang-undang ini sudah diketok bersama oleh DPR dan oleh pemerintah bahwa ibu kota ini akan pindah. Nah, ini yang kemudian kalau plan B secara realistis kita mau laksanakan, ya harus dirubah. Dan saya kira tidak kemudian menjadi apa istilahnya malu atau aib begitu ya untuk kita merevisi berbagai aturan-aturan ini demi untuk kebaikan kita bersama juga. Baik, terutama dalam hal penempatan dana publik untuk pembangunan IKN, Mas. Kita kan nggak mau
Dana Iya, publik itu betul. dibangun di sana, tapi di sana ternyata tidak berguna. Kan di sini masih banyak sekolah-sekolahan yang rusak, jalan-jalan yang rusak yang perlu diperbaiki dari APBN kita, begitu. Oke, sekali lagi juga harus memperhatikan skala prioritas. Meski demikian, kita tentu kawal dan kita dorong ya, Mas Ahmad, karena selain evaluasi dari kegagalan, bukan kegagalan, mungkin dari yang apa yang terjadi di Naypyidaw, tapi ada yang lain, misalnya Astana di Kazakhstan atau Putrajaya di Malaysia, butuh waktu lama 10-25 tahun, tapi kita berharap tentunya bisa lebih cepat dari itu dan IKN benar-benar menjadi ibu kota kebanggaan kita. Terima kasih Mas Ahmad sudah memberikan perspektif Anda untuk Prime Time News. Download Metro TV Extend sekarang.